warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to Enida Channel. Jadi kali ini ya agak sedikit berbeda videonya. Biasanya kan kita membahas materi yang berupa animasi. Kali ini kita akan membuat video berupa podcast. Jadi keep on watching. So, kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa. Dan ada lagi ya. Hari ini aku punya gestar yang sangat menarik. Penasaran kan? Let's move. Tada! Kita sambut bintang tamu hari ini. Lebih menarik dan jadi besar hari ini tuh sangat-sangat menarik dan istimewa. Jadi semua ini ya mbak-mbak cantik yang di sini tuh teman kuliah saya di Universitas Muhammadiyah Gresik. Ya kita perkenalkan yang pertama ada Mbak Afifah. Hai. Nah, Mbak Afifah ini akan membawakan materi tentang tunadaksa. Selanjutnya ada Mbak Iris. Halo. Hai. Nah, Mbak Iris ini dia akan membawakan materi tentang tunanetra, dan yang terakhir ada Mbak Nafila. Halo. Halo. Nah, jadi Mbak Nafila ini akan membawakan materi kita tentang tunagrahita. Nah, jadi ya sebelum kita berbincang-bincang mendalam, sebenarnya kita tuh harus tahu, harus mengenal apa itu tunagrahita, tunanetra, dan tunadaksa. Nah, mari kita kenalan dulu mengenai tunadaksa. Mari, Mbak. Jadi tunadaksa itu adalah ketidakmampuan tubuh secara fisik untuk menjalankan fungsi tubuh seperti keadaan normal, tapi kayak dia tuh kesulitan gitu loh, kayak jadinya tak kaku gitu. Berarti tadi syaratnya ya, Iya, mungkin ya. syarat. Nah, kita kan udah mengenal nih tunanetra, tunadaksa. Nah, setelah kita mengenal tentang tunadaksa, kita akan lanjut ke tunanetra. Nah, untuk tunanetra ini adalah seorang anak atau mereka yang memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan. Nah, penglihatan ini sendiri bukan hanya satu macam saja, tetapi pada anak tunanetra itu keterbatasan penglihatannya dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu keterbatasan penglihatan, yaitu anak buta total. Terus yang kedua itu ada anak tunanetra yang memiliki keterbatasan dalam sebagian penglihatan, tetapi dari fungsi matanya sendiri tidak berperan. Jadi dapat disimpulkan bahwa tunanetra itu memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan. Selanjutnya kita akan kenalan dengan materi tunagrahita. Iya, jadi tunagrahita itu anak yang memiliki kekurangan atau keterbatasan dari segi mental atau intelektual di bawah rata-rata umumnya, Nah, ini tuh anak itu memiliki keterbatasan, jadi kekurangan dalam segi mengerjakan tugas-tugas akademik atau dalam obrolan seperti ini, kemampuan berbicara. Jadi di sini tuh di tunagrahita itu ada level atau tingkat-tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu tingkatan rendah IQ-nya 51 sampai 70. Kalau sedang itu dari 35 sampai 51. Kalau yang agak berat itu 20 sampai 35, sedangkan berat itu sedangkan kalau yang 25 di bawah 25 atau bisa disebut dengan idiot, itu anak yang tunagrahita level sangat berat. Jadi kalau misalnya anak yang memiliki masalah di level rendah itu, anak itu masih bisa memiliki kemampuan menulis atau berbicara seperti anak reguler lainnya. Tapi kalau misalnya anak itu sudah tingkatan dari level sedang sampai level agak berat, itu anak itu sudah mulai butuh pendampingan khusus dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti itu. Oh, jadi tunagrahita itu lebih ke kelainan mental dan intelektual. Iya, jadi kan kita udah kenalan nih, udah sedikit-sedikit tahu lah gambarannya seperti apa. Tapi ya, gimana cara kita itu mengetahui bahwa anak ini, oh anak itu tunadaksa, oh anak ini tunanetra, oh anak tunagrahita itu dari mana ya? Kira-kira? Kalau dari tunadaksa sendiri itu bisa dilihat dari fisik tubuhnya. Oh, iya. Gitu. Terus kayak gerakannya itu kaku, terus kayak tidak lengkap gitu anggota tubuhnya. Itu sih. Kalau yang lainnya? Kalau dari tunanetra sendiri yang paling dominan, yang paling sering kita lihat atau kita temui pasti dari gangguan pada penglihatannya. Nah, anak tunanetra itu sendiri cirinya selain penglihatan itu biasanya terdapat cairan pada area mata, terdapat infeksi, dan juga biasanya anak tunanetra itu memiliki ciri yang
tidak signifikan, maksudnya di sini sudah bisa dilihat secara nyata, bukti nyata dari ciri tunanetra itu sendiri. Oh ya berarti bisa jadi visinya itu berbeda, bisa ada yang terlihat normal, oh tapi ternyata dia tidak bisa melihat, seperti itu ya. Nah kalau misalnya tunagrahita sendiri, jadi gini, kalau tunagrahita itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya dia itu dalam pembelajaran itu kemampuan berpikir saat belajarnya itu rendah, tidak seperti anak-anak lainnya. Kalau ciri fisiknya, fisiknya itu berbeda, tidak seimbang. Ada yang kepalanya terlalu besar dengan tubuhnya, atau kepalanya terlalu kecil dengan tubuhnya, itu juga ada. Yang kedua, ciri fisiknya itu gerakan-gerakannya itu tidak terkendali, di luar kendali. Terus yang ketiga itu ciri fisiknya sering keluar air ludah dari mulutnya. oh, jadi bisa dibilang lebih terlihat dari ciri fisiknya ya. Betul sekali, iya. Oh ya, sambil ngobrol bisa sambil menikmati hidangannya ya. Terima kasih. Nah, terus ini kan pasti ada penyebab di balik semua kejadian ya. Pasti ada penyebab di balik semua kelainan tersebut. Nah, kira-kira dari tunagrahita sendiri nih, itu biasanya tuh penyebabnya apa sih? Kok bisa tiba-tiba anak itu kena tunagrahita, kena kelainan yang seperti itu? Ya, jadi gini, penyebabnya itu mulai dari lahirnya itu bisa jadi secara prematur, bisa. Terus yang kedua, waktu ibunya sedang hamil itu sedang mengkonsumsi narkoba atau obat-obat terlarang, atau bisa jadi merokok seperti itu. Terus waktu persalinan itu bisa jadi anak itu kekurangan oksigen, kekurangan cukup oksigen. Terus bisa jadi ini tuh karena faktor keturunan. Tuh, dengerin pemirsa ya. Nah, sekarang tuh yang lagi program bumil ya, atau sekarang lagi hamil, hindari dulu ya, kayak rokok-rokok, terus narkoba itu hindari dulu, daripada nanti anaknya punya kelainan ya. Jangan sampai lah ya, jangan sampai. Dan sekarang kita selanjutnya ke tunanetra. Nah, faktor penyebab dari tunanetra ini biasanya terdapat cacat atau infeksi dari lahir. Nah, selain itu seperti dari tunagrahita tadi, dari bayi yang lahir secara prematur. Kemudian ada infeksi juga pada mata. Nah, setelah itu ada komplikasi setelah operasi mata. Nah, biasanya itu ada yang terjangkit atau terkena tunanetra, tetapi itu tidak semuanya, hanya beberapa saja. Seperti itu. Jadi kebanyakan tuh emang pembawaannya. Tapi kalau misalnya bisa nggak tunanetra terjadi akibat kecelakaan atau gimana gitu, apa bisa? Kalau hal itu biasanya itu bisa, misalnya pada kecelakaan. Nah, pada kecelakaan itu tadi ada sentuhan atau goresan pada anak tersebut yang awalnya normal, kemudian terkena batu atau apa. Nah, itu kan pasti ada infeksi dari matanya itu sendiri, seperti itu. Jadi meskipun nggak dari lahir itu ya, tapi kalau dia mungkin matanya kena sesuatu, mungkin itu bisa ya, Bisa. Nah, kita udah tahu kedua faktor penyebab. Nah, sekarang kalau tunadarsa sendiri itu biasanya kenapa ya? Kalau faktor tunadarsa itu ada faktor kelahiran sama faktor kecelakaan. Kalau faktor kelahiran itu biasanya tuh panggungnya sempit, terus bayi itu disuruh keluar gitu loh, dipaksa untuk keluar. Terus kalau bisa jadi kalau mengkonsumsi obat pendorong gitu loh. Ya kayak ya itu juga bisa termasuk faktor. Terus faktor kecelakaan itu kayak tangannya diamputasi gitu, terus kayak gak punya tangan gitu. Oh, berarti lebih ke pemaksaan ketika lahir gitu ya. Jadi di situ ada syaraf yang terjepit, terjadinya tunadarsa tersebut. Nah, ini kan biasanya kan ada ya cara-cara atau upaya-upaya untuk menangani hal-hal tersebut, atau enggak meminimalisir kesulitan atau hambatan pada anak tersebut. Nah, kira-kira gimana sih Mbak agar kita tuh bisa menangani hal-hal tersebut atau memperkecil kesulitannya? Ada tips and triknya? Nah, kalau dari tunanetra sendiri mempunyai upaya penanganan atau solusi. Nah, yang pertama biasanya anak tunanetra itu perlu dilihat. Maksudnya dilihat bahwa keberadaannya itu ada. Misalnya dia ada di samping kita. Nah, dia itu harus diajarkan interaksi, bersosialisasi kepada lingkungan sekitar biar dia itu nggak minder.
Nah, yang kedua itu biasanya ada upaya pada orang tuanya, itu biasanya bimbingan konseling pada anak tunanetra itu. Nah, yang terakhir itu biasanya upaya penanganan dari anak tunanetra itu menggunakan atau belajar dengan huruf braille. Nah, huruf braille ini adalah sebuah sistem atau bentuk di mana terdapat titik-titik yang timbul sebagai bentuk dari yang mencerminkan huruf atau angka. Jadi dari anak tunanetra itu bisa meraba, oh ini huruf A, ini huruf B, ini angka 1, angka 2. Jadi bisa dilihat dengan huruf braille tadi, dengan titik-titik yang timbul seperti itu. Berarti ada lah ya upaya penanganannya itu masih ada. Oke, kita kan tadi udah membahas ya, udah mengetahui upaya apa saja untuk menangani atau meminimalisir dampak dari kelainan tunanetra. Nah, sekarang kita lanjut ke tunagrahita. Iya, jadi banyak sekali pertanyaan, apakah tunagrahita ini bisa disembuhkan? Jadi, sampai saat ini tidak ada metode yang benar-benar bisa menyembuhkan kelainan tunagrahita ini. Tetapi bisa diminimalisir dengan 3. Yang pertama, terapi edukasi. Dengan terapi ini bisa membuat siswa untuk mengembangkan keterampilan dalam berbicara, berkomunikasi. Memang prosesnya itu lama, iya agak lama, tetapi itu bisa mewujudkan siswa tadi. Terus yang kedua, terapi okupasi. Terapi okupasi itu bisa membantu siswa untuk siswa itu mandiri, bisa bekerja sendiri, kayak bisa makan sendiri, berpakaian sendiri, bahkan mandi sendiri pun juga bisa. Yang ketiga itu ada kurikulum khusus. Jadi kurikulum khusus ini siswa itu tidak dibedakan, meskipun dia itu punya kelainan tunagrahita, tapi tidak dibedakan dengan siswa yang lainnya. Yaitu berbagai macam sekolah, ada pendidikan inklusi, ada yang namanya sekolah khusus, ada program sekolah di rumah, seperti itu. Oh ya, jadi intinya itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diupayakan, diminimalisir itu ya dampaknya. Oke, sekarang kita lanjut ke tunadaksa. Kalau tunadaksa sendiri yaitu memiliki upaya penanganan seperti stimulus kemampuan anak sesuai dengan bakat atau yang digemari anak tersebut, terus memberi ruang atau sekolah untuk kayak mengembangkan bakatnya itu tadi, terus melatih dia agar percaya diri, kan kayak anggota tubuhnya itu kayak Tidak lengkap gitu, jadi kayak melatih itu. Oh, jadi ya lebih ke mungkin apa ya? Lebih ke terapi ya mungkin ya. Lebih sama kayak terapi untuk memberikan stimulus bagaimana dia bergerak. Mungkin seperti itu, dan memberikan kepercayaan diri. Jadi sebenarnya ya dari ketiga ini tuh kita dapat diambil kesimpulan bahwa mereka itu punya kelainan dan kekurangan masing-masing. Seperti tunadaksa, dia mungkin kekurangan di bergeraknya, contohnya mungkin kaku atau enggak, mungkin ada salah satu atau dua anggota badannya yang kurang lengkap mungkin. Terus kalau yang tunanetra itu ya dia tidak bisa melihat, dan tunagrahita itu mungkin dia apa ya, intelijensinya kurang ya, sama fisiknya mungkin juga tidak kurang ya. Tapi ini tuh kan juga bisa diupayakan tadi, untuk diupayakan biar dia tuh juga bisa bersosialisasi dengan orang lain, bisa menunjukkan keterampilannya. Nah, tapi itu tuh harus dilakukan sejak dini. Jadi sebenarnya tuh intinya kita harus mengenali anak kita sendiri, orang sekitar kita sendiri. Oh ini dia normal, alhamdulillah ya. Atau enggak, oh dia ternyata punya tunanetra nih, ternyata dia punya tunadaksa ataupun tunagrahita. Jadi sebenarnya kita tuh harus mengenali sejak dini agar apa, upayanya dapat dilakukan sejak dini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu malu kalau misalnya punya keluarga atau kerabat anak yang mungkin punya kekhususan, tapi kita harusnya itu mengupayakan. Nggak apa-apa kurang, tapi diupayakan biar bisa mungkin mengejar yang lain atau menyamakan dengan yang lain ya, seperti itu. Jadi mungkin sampai sini saja pembahasan podcast kali ini ya. Kita akhiri dengan santai ya, minum dulu. Mungkin bisa diicipi ini kayaknya tadi belum minum. Terlihat tegang ya. Jadi sampai sini dulu. Jumpa kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.